Vinicius sepakat bertahan, tapi gaji tetap kalah dari Mbappe. Cedera Yamal jadi ancaman besar Spanyol jelang Piala Dunia. Arsenal kehilangan puncak, masalah finishing jadi sorotan. Carrick bersinar, tapi masa depannya di MU masih abu-abu. Messi diprediksi pensiun setelah kontrak di Inter Miami habis. Vinicius Junior akhirnya mulai mendekat ke kata deal dengan Real Madrid. Setelah drama setahun penuh yang kalau dijadiin sinetron mungkin udah 50 episode, akhirnya ada titik terang juga. Madrid jelas nggak mau kehilangan aset berharganya. Tapi di sisi lain, Vinicius juga nggak mau sekedar setia tanpa kenaikan gaji. Ya wajar sih, main di level dunia, masa gajinya cuma naik doa doang? Kabar terbaru dari media Spanyol bilang, kesepakatan prinsip sudah tercapai. Artinya, tinggal tunggu tanda tangan, foto senyum, dan caption Hala Madrid Inada Mas. Tapi yang menarik, gajinya tetap belum bisa nyamain Kylian Mbappe. Ya gimana ya, Mbappe itu bukan cuma pemain, tapi udah kayak paket superstar plus marketing plus drama bonus. Madrid kabarnya bakal ikat Vinicius sampai 2030. Padahal sebelumnya sempat digoda klub Arab Saudi. Yang kita tahu, kalau soal uang, mereka kadang nggak pakai logika, langsung gas. Tapi Vinicius pilih bertahan. Artinya jelas, dia masih mau main di level tertinggi, bukan sekedar jadi sultan, tapi jadi legenda. Dan dengan 14 trofi sejak 2018, ya mungkin dia mikir, udah enak di sini, ngapain pindah? Kabar buruk datang dari Liverpool. Hugo Ekitike harus mengalami cedera robek tendon Achilles, dan ini bukan cedera yang bisa disembuhin pakai istirahat bentar terus comeback keren. Kejadiannya di laga panas lawan PSG. Momen yang harusnya jadi panggung besar malah berubah jadi titik terendah. Cedera ini parah banget, bahkan dia dipastikan absen di Piala Dunia 2026. Kebayang nggak? Lagi di usia emas, performa lagi naik, tiba-tiba harus nonton dari rumah. Diperkirakan dia bakal absen sekitar 10 bulan, artinya baru bisa balik di pertengahan musim depan. Itu pun kalau recovery-nya lancar. Padahal musim ini dia cukup oke, 17 gol dari 45 laga. Bukan angka yang wow banget, tapi cukup bikin pelatih percaya. Sekarang Liverpool mulai pusing, karena opsi striker makin tipis. Isak rentan cedera, Salah juga kabarnya mau cabut. Jadi, ya kalau musim depan Liverpool tiba-tiba belanja striker mahal, jangan kaget. Karena sekarang mereka lagi di fase bukan cari yang bagus, tapi cari yang masih bisa jalan dulu. Ini dia, ketika sepak bola ketemu politik, hasilnya pasti drama. Utusan khusus Donald Trump, Paolo Zampolli, tiba-tiba usul, Iran dicoret dari Piala Dunia 2026 dan diganti Italia. Kedengarannya simpel, tapi sebenarnya ini bukan soal bola. Ini soal panasnya hubungan geopolitik. Masalahnya, FIFA nggak main di drama kayak gini. Mereka langsung tegas, Iran tetap ikut. Dan jadwal Iran juga udah jelas, lawan Selandia Baru, Belgia, dan Mesir. Jadi ya, ini bukan ajang siapa dekat dengan siapa. Tapi yang paling pedas datang dari kedubes Iran. Mereka nyindir balik. Katanya ini bukti kebangkrutan moral Amerika. Bahkan ada kalimat yang cukup nyelekit. Mereka bahkan takut sama 11 pemain muda Iran di lapangan. Waduh, ini sih bukan sindiran lagi. Ini udah level roasting internasional. Arsenal sekarang lagi di fase yang bikin fansnya antara berharap dan pasrah. Sempat di puncak, sekarang disalip Manchester City. Dan masalah utamanya klasik, peluang banyak tapi golnya irit. Ian Wright sampai angkat suara, katanya Arsenal harus lebih kejam di depan gawang. Masalahnya, belakangan Arsenal malah main terlalu pragmatis, terlalu bergantung sama bola mati. Ibaratnya main bagus iya, tapi finishingnya kayak ngetik panjang tapi lupa klik kirim. Dalam 6 laga terakhir cuma menang sekali, sisanya ya jangan ditanya. Tapi lawan City kemarin ada secercah harapan, mereka bisa bikin banyak peluang. Artinya sebenarnya bukan gak bisa, cuma kadang kayak lupa caranya. Sekarang tinggal satu pertanyaan, Arsenal mau jadi tim yang hampir juara lagi atau akhirnya benar-benar menyelesaikan cerita? Real Madrid lagi nggak baik-baik saja, 4 laga tanpa kemenangan. Kalah lagi, dan sekali seri. Ini bukan standar Madrid. Alvaro Arbeloa pun mulai kena sorotan. Rumor pemecatan mulai muncul. Dan tentu saja, nama Jose Mourinho langsung ikut masuk. Karena ya, kalau ada drama, Mourinho hampir selalu ada di daftar. Yang bikin makin panas, Mbappe kedapatan nge-like postingan soal Mourinho balik. Kelihatannya sepele, tapi di dunia sepak bola, itu bisa jadi kode keras. Seolah bilang, menarik juga nih kalau ganti pelatih. Arbeloa sendiri santai, katanya dia nggak perlu motivasi pemain.
Karena menurut dia, pemain Madrid harusnya udah tahu standar mereka. Masalahnya, kalau performa tetap kayak gini, yang dipertanyakan bukan cuma pelatih, tapi juga, ini tim masih lapar juara atau cuma lapar spotlight? Chelsea sekarang ini unik, bukan karena hebat, tapi karena bikin bingung. Skuadnya penuh pemain muda berbakat, tapi hasilnya jauh dari kata konsisten. Marcel Desailly sampai nyebut ini sebagai kekacauan kreatif. Kedengarannya keren, tapi sebenarnya itu sindiran halus. Artinya simple, banyak ide, banyak skill, tapi nggak ada arah. Sejak dipegang Todd Boehly, Chelsea hobi banget beli pemain muda. Kontrak panjang, harga mahal, kayak lagi main Football Manager tapi lupa lihat chemistry tim. Masalahnya sekarang mulai kelihatan. Nggak ada sosok senior yang bisa jadi penyeimbang. Yang ada malah, kiper nggak konsisten, back lumayan tapi kurang pengalaman. Striker masih cari jati diri. Dan lucunya, Enzo Fernandez jadi satu-satunya yang dipaksa jadi segalanya. Bertahan iya, nyerang iya, mungkin kalau perlu jualan tiket juga dia disuruh. Pelatih juga sudah 2 kali diganti musim ini. Jadi kalau dibilang proyek jangka panjang, ya ini sih lebih mirip eksperimen tanpa hasil pasti. Kesimpulannya, Chelsea itu bukan kekurangan pemain bagus, tapi kelebihan rencana yang belum matang. Kabar yang cukup bikin kening berkerut, Pep Guardiola tertarik melatih timnas Italia. Iya, Pep yang kita kenal sebagai raja klub, tiba-tiba dikaitkan dengan tim nasional yang lagi krisis identitas. Italia sekarang lagi di titik terendahnya. 3 Piala Dunia beruntun gagal lolos. Buat tim dengan 4 gelar juara, ini bukan sekedar gagal. Ini memalukan. Makanya mereka butuh pelatih top. Dan nama Guardiola muncul. Secara CV, nggak perlu diragukan. Barcelona, Bayern, City, semua sukses. Tapi masalahnya, melatih timnas itu beda. Nggak bisa beli pemain, nggak bisa atur semuanya, dan nggak bisa main tiki-taka 24/7 kalau pemainnya nggak cocok. Plus, Pep masih terikat kontrak di City sampai 2027. Jadi pertanyaannya sekarang, ini beneran rencana serius? Atau cuma wacana yang enak buat jadi bahan obrolan? Liverpool musim ini aneh. Bukan jelek total, tapi juga nggak meyakinkan. Steve Nicol sampai bilang dia ragu apakah Arne Slot masih pantas dipertahankan. Padahal sebelumnya dia 100% yakin. Artinya, situasi sekarang benar-benar bikin orang berubah pikiran. Liverpool kelihatan kayak tim yang bingung di lapangan. Main ada, tapi arahnya nggak jelas. Udah keluar uang besar juga, 450 juta pounds. Tapi hasilnya belum sepadan. Dan yang paling bahaya, fans mulai kehilangan kepercayaan. Apalagi nama Xabi Alonso mulai muncul sebagai opsi. Dan kita tahu, fans itu gampang move on kalau ada mantan yang lebih menarik. Sekarang tinggal tunggu. Liverpool mau sabar atau mulai tombol reset? Michael Carrick mungkin salah satu contoh. Kerja bagus, tapi masa depan masih tanda tanya. Sejak jadi interim di Manchester United, performa tim malah naik. 12 laga, 8 menang, 2 seri, 2 kalah. Dari peringkat 6 naik ke 3. Itu bukan kebetulan. Tapi tetap saja, dia belum dijamin jadi pelatih tetap. Lucu nggak? Di dunia kerja lain, performa kayak gitu udah pasti di kontrak panjang. Di sepak bola, masih kita lihat nanti ya. Carrick sendiri santai. Katanya dia nggak kepikiran soal status. Fokusnya cuma satu, tim berkembang. Tapi ya, realitanya di klub sebesar MU, hasil bagus saja kadang belum cukup. Karena yang dicari bukan cuma pelatih bagus, tapi juga nama besar. Dan disinilah Carrick diuji. Apakah dia cukup kuat bertahan, atau cuma jadi jembatan sementara? Lamine Yamal lagi ada di titik yang tricky. Usianya baru 18 tahun, tapi beban di pundaknya sudah kayak pemain senior 30 tahun. Dan sekarang, cedera hamstring. Terjadi setelah dia cetak penalti. Harusnya jadi momen heroik, malah berakhir dengan minta diganti sambil nahan sakit. Barcelona sudah konfirmasi, absen 5-6 minggu. Masalahnya bukan cuma itu. Dokter bahkan bilang ada kemungkinan 30% cedera ini kambuh. 30% itu bukan kecil. Itu kayak main undian, tapi hadiahnya cedera lagi. Dan yang bikin makin deg-degan, Piala Dunia 2026 tinggal sekitar 50 hari lagi. Spanyol jelas butuh Yamal, tapi pelatih juga nggak mau ambil risiko. Karena kalau dipaksakan, bisa-bisa bukan cuma kehilangan performa, tapi kehilangan pemain sepenuhnya. Ini dilema klasik, main cepat demi negara, atau sabar demi masa depan. Dan buat pemain muda seperti Yamal, keputusan ini bisa menentukan arah karirnya ke depan. Arsenal ini kayak orang yang belum move on. Tahun lalu gagal dapetin Arda Güler,
Tahun ini coba lagi. Menurut laporan, Mikel Arteta masih naksir berat sama pemain muda Real Madrid ini. Dan kalau lihat performanya, wajar sih. 40 kali starter, total 50 penampilan, 6 gol, 14 assist. Bukan cuma berbakat, tapi juga produktif. Arsenal melihat dia sebagai opsi, bisa jadi pesaing Saka atau bahkan penerus Odegaard. Artinya, dia bukan sekedar tambahan, tapi investasi masa depan. Masalahnya, Real Madrid bukan klub yang gampang dipinjam pemainnya, apalagi yang potensial. Apalagi situasi pelatih di Madrid lagi nggak jelas. Justru ini bisa jadi peluang Güler makin bersinar. Dan kalau dia bersinar, Madrid mana mau lepas. Jadi sekarang Arsenal ada di posisi klasik. Ngincar pemain top, tapi harus siap ditolak dengan halus. Atau lebih parah, ditolak tapi sambil lihat pemainnya sukses di klub lain. Real Madrid lagi-lagi kehilangan poin. Kali ini lawan Real Betis, skor 1-1. Sempat unggul lewat Vinicius, harusnya bisa dikontrol. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Betis pelan-pelan masuk ke permainan, menekan, menyerang, dan akhirnya dibayar di injury time. Gol penyeimbang di menit akhir itu rasanya seperti tamparan telat. Karena Madrid sebenarnya punya peluang buat mengunci pertandingan, tapi finishing kurang tajam dan fokus mulai turun. Ini yang jadi masalah Madrid belakangan. Bukan nggak bisa menang, tapi nggak bisa mempertahankan keunggulan. Dan di level seperti ini, satu momen lengah bisa berarti kehilangan poin penting.